dipraktekkan di suatu negara, kenapa bisa berjalan dengan baik? Tapi begitu dipraktekkan di Indonesia, selalu terjadi anomali-anomali. Misalnya saja saya contohkan, pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, kepala daerah dipimpin melalui proses. Undang-Undang Dasar pasal 18-nya mengatakan dipilih secara demokratis. Pada awal reformasi dipilih oleh DPRD. Ternyata banyak anomali-anomali, banyak penyimpangan-penyimpangan. Contoh sederhana, punya duit 51 miliar, anggota DPR beli 50/1 jadi kepala daerah. Itu anomali. Dan teori dipilih oleh DPRD atau dipilih oleh parlemen daerah. Di negara-negara lain nggak ada masalah. Yang terakhir sebelum saya masuk, begini. Saya betul-betul mempelajari fenomena kehidupan hukum yang ada di Indonesia. Selamat datang sahabat saya Pak Patrial Sakbar, sesama hakim konstitusi. Begini, teori-teori hukum yang saya pelajari, apapun itu, ya, dipraktekkan di suatu negara, kenapa bisa berjalan dengan baik? Tapi begitu dipraktekkan di Indonesia, selalu terjadi anomali-anomali. Misalnya saja saya contohkan, pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, kepala daerah dipimpin melalui proses. Undang-Undang Dasar pasal 18-nya mengatakan dipilih secara demokratis. Pada awal reformasi dipilih oleh DPRD. Ternyata banyak anomali-anomali, banyak penyimpangan-penyimpangan. Contoh sederhana, punya duit 51 miliar, anggota DPR beli 50/1 jadi kepala daerah. Itu anomali. Dan teori dipilih oleh DPRD atau dipilih oleh parlemen daerah. Di negara-negara lain nggak ada masalah. Oleh pembentuk undang-undang disadari, oh ini ada masalah, ada anomali. Kemudian diubahlah. Juga terjadi anomali-anomali yang luar biasa, malah semakin parah. Terjadi money politik, terjadi pembelian perahu dan sebagainya. Anomalinya juga semakin parah. Jadi teori ini juga dipraktekkan di negara lain, nggak ada masalah. Itulah Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Itu semua harus kita sadari. Apa yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian? Kita lihat hukum itu sistem hukum terdiri dari 3. Struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum. Strukturnya kita ubah, substansinya kita ubah. Ada masalah, ada anomali. Berarti yang jadi masalah di Indonesia adalah yang paling parah adalah kultur hukumnya. Nation and character building tidak pernah dibangun di Indonesia. Saya teringat Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan ya Pak Patrialis, hakim konstitusi. Kalau Prof. Jimli ketua yang pertama, Prof. Mahfud ketua yang kedua, saya ketua yang kelima. Kebetulan karena ketua 5 waktu itu mendapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima amanah untuk menjadi Presiden Mahkamah Konstitusi se-Asia.
Sehingga saya sering bergaul dengan teman-teman Presiden Mahkamah Konstitusi di tingkat Asia. Saya malah yang memimpin. Kemudian luar biasanya kembali, jelek-jelek guru besar dari Semarang, nggak terkenal, dianugerahi mewakili Asia untuk aktif di forum MK sedunia yang anggotanya 118. Saya sering berkeliling, kumpul dengan ketua-ketua Mahkamah Konstitusi sedunia. Terakhir Kongres MK sedunia di Madrid, baru 3 bulan yang lalu saya hadir. Saya diskusi dengan ketua Mahkamah Konstitusi 2 negara Skandinavia. Begini ceritanya. Dalam diskusi itu, saya menemukan satu kesimpulan. Saya tanya, kenapa di Norwegia dan Skotlandia, di Finlandia, kok bisa hukum diterapkan bisa dengan sebaik-baiknya? Tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme, tidak ada anomali-anomali dalam penerapan hukum. Saya tanya, masyarakatnya religius atau masyarakatnya ateis? Ternyata mayoritas masyarakatnya ateis. Loh, orang ateis kok bisa lebih baik daripada kita yang religius? Itu pertanyaan saya yang sangat mendasar. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Urusan dunia diselesaikan di dunia secara sebaik-baiknya. Itu kata mereka. Mereka tidak mengenal surga, tidak mengenal neraka. Tapi dia urusan dunia, urusan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa diselesaikan sebaik-baiknya di dunia. Tidak tahu nanti masuk surga atau masuk neraka, itu tidak tahu, karena nggak tahu mereka ateis, tapi semuanya diselesaikan secara sebaik-baiknya di dunia. Nah, di Indonesia apakah kita, kalau kita rusak-rusakan di dunia, nanti bertobat tapi akhirnya masuk surga? Itu apa itu? Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama introspeksi. Saya mempunyai pengalaman Bapak Ibu sekalian, pada waktu Ketua Mahkamah Konstitusi mau membaca putusan, itu begini, ya Allah, ya Tuhan kami. Kalau di antara kami bersembilan ada yang salah, ada yang khilaf, mohon maaf yang setulus-tulusnya, sebaik-baiknya. Karena saya membaca apa? Irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.